Fakta tentang sebuah kitab. Dalam kitab Keluaran 32 berkata ketika Musa berhadap dengan Tuhan dan dia berkata kiranya namaku dihapus dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan berkata bahwa yang berdosalah namanya dihapus dari kitab kehidupan. Dalam Daniel 12 juga dicatat di sana bagaimana hanya mereka yang setia yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam kitab Wahyu juga tercatat dengan jelas, dikatakan di sana ada kitab yang mencatat setiap nama kita, dan jika kita nggak setia maka kita akan dihapus dari kitab kehidupan. Teman-teman, dan itu dasar alkitabiahnya. Tetapi aku ini di sini sedang menceritakan kesaksian di mana aku sendiri mengalami yang namanya bertemu dengan sosok seperti ini, teman-teman. Jadi pada waktu itu aku udah dalam kehidupan orang yang dewasa. Artinya udah bisa pola pikirnya itu udah bukan anak-anak, udah bisa menimbang hal itu apakah itu sebuah kenyataan atau tidak, seperti itu ya. Nah pada saat itu aku itu lagi sedang kayak tidur, tapi masih tidur main-main gitu ya. Nah pada saat itu teman-teman aku kayak nutup mata tapi kayak disedut gitu. Ada seperti sebuah kekuatan yang kuat menyedut saya kayak di vacuum, jadi terlalu kuat sampai kita nggak bisa, tapi kita bisa merasakan panca indera kita, seluruh kulit kita ini bisa yang namanya merasakan dan mengalami tenaga atau sesuatu yang kita angin gitu ya, yang kita bisa memang feeling atau panca indera kita itu bisa merasakan kejadian tersebut. Jadi ketika aku sampai menembus keluar angkasa, lalu saya melihat langit dan bumi, lalu saya melihat saya sedang meninggalkan bumi dengan kecepatan itu, dan saya melihat banyak di kiri kanan saya juga, baik laki-laki, perempuan, anak-anak sedang juga mengalami hal yang sama. Dan posisinya itu kayak ditarik gini ya, kita menghadap ke atas gitu, dan kita berpakaian putih. Dan pada saat itu teman-teman, saya bertemu dengan seseorang yang seperti ini, tapi besar sekali kelihatan dan memang panjang gitu ya, kayak seperti di dalam gambar ini. Lalu dia membukakan sebuah kitab yang sangat besar, kayaknya kitab itu dalam penglihatan saya itu sangat besar, tapi sampulnya itu hitam polos. Dia bukan tidak ada motif seperti ini. Hitam polos dan begitu sangat besar. Lalu dia buka kitab itu, kan kemudian dia lihat saya, dia lihat kitabnya, lalu dia lihat lagi saya, lalu dia lihat lagi sampai 3 kali. Lalu kemudian teman-teman, ketika dia buat seperti itu, dia tidak bicara apa-apa, hanya matanya, hanya dia berperilaku seperti itu. Kemudian tangannya buat seperti ini sama saya. Dan tiba-tiba saya kayak disuruh pulang gitu, pulang kayak gitu ya. Maka saya tertarik lagi, seperti ada sebuah kekuatan vacuum yang sangat kuat. Saya ditarik ke masuk ke bumi, saya tembus itu awan gitu ya. Tapi karena saya memang gayat ya teman-teman, jadi kayak gitu ya, saya kayak dalam posisi itu. Bayangin sampai kita bisa ngalamin semua pengalaman-pengalaman yang ada pada saat itu. Lalu kemudian saya melihat seperti ada tumpukan jerami, lalu saya jatuh di tumpukan kayak jerami itu padi-padi gitu temannya, yang kayak batang padi yang udah dia tuai. Lalu saya jatuh di susunan daripada batang-batang daripada padi itu, teman-teman. Dan ketika saya jatuh, saya langsung buka mata seperti ini. Gitu. Jadi pengalaman itu benar-benar bukanlah seperti pengalaman saya bilang mimpi juga tidak, tapi sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya, teman-teman. Dan pada saat itu saya umur belasan, mungkin dalam 16 atau 17 tahun kayak gitu. Yang penting saya udah dewasa, udah bisa menilai, memikirkan hal itu, teman-teman. Dan itu menjadi sebuah buah pikiran saya secara pribadi. Dan ketika saya menjalani perjalanan saya bersama dengan Tuhan dan terus-menerus bertumbuh bersama dengan Tuhan, dan saya ketemu yang namanya hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Jadi kenapa? Sebenarnya kan Alkitab mencatat bahwa kita itu keselamatan kita itu udah pasti di dalam nama Yesus, dan keselamatan itu bukan karena pekerjaan kita, tapi sebuah pemberian dari Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa orang Kristen itu perlu tetap berbuat baik? Kenapa orang Kristen itu tetap
harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, harus setia, harus taat, ya kan. Nah, karena itu tadi ada juga di sini yang tertulis teman-teman, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dan juga yang paling penting, yang paling saya senang adalah doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi waktu kita menjadi orang, memilih orang benar, doa kita juga powerful tentunya. Dan teman-teman, yuk kita mau belajar benar bahwa keselamatan itu pemberian dari Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tetap harus melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Sebuah kondisi yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Jadi pastikan namamu tidak dihapus dari kitab kehidupan. Oke teman-teman, dan semua kita ada. Kenapa saya harus bersaksi seperti ini teman-teman? Karena sekali lagi, mungkin Anda baca Alkitab, mungkin Anda bisa bilang, ini nggak bener, ini mungkin sebuah metafora, atau mungkin ini sebuah mitos, atau sebuah hal-hal yang masih diterjemahkan atau diartikan ke yang lain seperti itu. Itu teman-teman ya, dari apa yang saya alamin, dari apa yang diizinkan Tuhan untuk saya alamin. Bos saya mau bilang, kitab itu ada dan nama kita tertulis di dalamnya teman-teman. Makanya dari pertemuan dengan orang yang melihat nama saya itu dan dia belum menemukan nama saya, makanya saya disuruh pulang seperti itu ya. Dari situ saya mengambil sebuah kesimpulan, kitab itu ada. Saya tidak tahu apakah dituliskan atau tidak isi kitabnya, karena saya tidak baca. Tetapi ketika dia melihat saya, dia melihat kitabnya, dia lihat lagi saya, dia lihat kitabnya, mungkin nama saya udah tertulis di sana. Dan ketika memang udah waktunya pulang ke rumah Bapak, maka saya akan masuk mungkin ke dimensi yang lain teman-teman, tapi disuruh pulang kembali karena memang belum tercatat atau mungkin belum waktunya dalam kitab itu, saya harus pulang. Jadi semua kita akan pulang ke rumah Bapa, ataupun semua kita akan pulang, terserah mau pulang ke rumah Bapa atau pulang ke neraka, tergantung keputusan kita. Hari ini teman-teman, kalau ini FYP di tempat kamu, datang sama Tuhan. Kalau hari ini FYP di tempat kamu, ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu semua akan tertulis dalam kitab kehidupan. Baik atau buruk, semua itu namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi terus berjuang untuk hidup yang kekal, terus berjuang untuk melakukan yang terbaik, terus belajar sampai Tuhan panggil, sampai kapanpun. Karena sekali lagi daging ini, tubuh ini lemah, daging ini lemah, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan sama kita. Jangan tinggalkan Yesus untuk apapun. Semangat, Tuhan memberkati.